Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Cak Kang Mas. Jadi sebenarnya hari ini IWB ingin membahas mengenai detail perombakan dari Yamaha, yang sampean tahu bahwa semua pabrikan kemarin di MotoGP Jerez sudah ngetes komponen baru mereka. Tapi ternyata Cak, saat IWB ingin membahas mengenai itu, kita menggarap tentang Yamaha. Jebule Cak, ada informasi paling update yang kita harus bahas, di mana ternyata MotoGP sudah ketuk palu. Dorna sudah memutuskan bahwa regulasi tahun 2027 sudah dilahirkan dan official Cak. MotoGP melakukan ban atau ya ibaratnya pelarangan ya terhadap semua perangkat ride head device dan juga whole shoot. Ini adalah kabar terbaru yang paling fresh dan tentu saja kita happy dengan informasi tersebut, walaupun jujur Cak, rasanya orang maksimal karena ternyata ya kita lihat bahwa informasi yang kita dapatkan MotoGP masih memperbolehkan aero, walaupun diatur lebarnya direvisi, untuk belakangnya juga ada homologasi, tapi tetap Cak, intinya aeronya masih ada, seonok dibiarin wae. Padahal ini sebenarnya biang ya. Jadi ini adalah biang dan problem utama kenapa MotoGP sekarang susah menyalip. Tapi ya entahlah, mungkin ada pertimbangan khusus dari Dorna. Dan ini pun sebenarnya dikritik keras oleh Casey Stoner, bahwa penurunan engine dari 1000 menjadi 850 cc ini sebenarnya bukanlah solusi dan justru akan membuat masalah baru. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang, maksudnya nggak di awal-awal, tapi kita akan membedah setelahnya nanti. Yang penting kita akan coba tuturkan kesampaian Cak. Opo wae Kang Mas yang dirubah dan seperti apa MotoGP di tahun 2027, karena rumornya Aprilia bahkan Honda dan juga Yamaha disarankan untuk fokus saja di tahun 2027. Soalnya ya kita tahu bahwa ternyata sampai sekarang pun pabrikan Jepang masih kesulitan, pabrikan Jepang masih suffering dengan menggunakan engine 1000 cc dan juga spek sekarang, mengingat mereka sudah ketinggalan jauh. Itu beberapa informasi yang tentu saja kita akan bedah secara detail seperti apa. Nah teman-teman, per semalam secara official Dorna sudah mengumumkan resmi ya regulasi terbaru MotoGP 2027. Semuanya bahasa Inggris Cak, tapi tenang, sampai no rasa khawatir. IWB sudah siapkan yang detailnya berbahasa Indonesia, kita terjemahkan biar sampai mendapatkan gambaran. Dan inilah regulasi MotoGP tahun 2027 yang sudah diresmikan oleh MotoGP, yakni peraturan teknis tahun 2027 yang memutuskan Komisi Grand Prix menyelesaikan peraturan tersebut di Jerez kemarin, dan peraturan ini berlaku tahun 2027. Yang pertama adalah mengenai kapasitas mesin Cak. Nah, untuk kapasitas mesin kelas MotoGP nanti akan berkurang dari 1000 cc menjadi 850 cc. Kemudian lubang silinder maksimum juga berkurang, artinya bore stroke-nya Cak, dari 81 mm menjadi 75 mm. Itu adalah konfirmasi yang kita dapatkan tentang mesinnya. Dengan pengaturan tersebut diharapkan akan menurunkan top speed MotoGP, kemudian membuat race lebih aman dan juga meningkatkan jarak tempuh sehingga lebih efisien dan berkelanjutan. Lalu maksimum bore tadi ya, untuk pengurangan dari 81 menjadi 75 mm, yang juga akan membatasi performa, sedang stroke-nya tetap Cak. Jadi dipertahankan oleh Dorna di angka 48 mm. Dorna juga mengklaim spek baru ini akan membuat mesin lebih relevan di jalan raya sekaligus memastikan MotoGP tetap spektakuler. Kemudian nextnya adalah jatah mesin Cak. Nah, untuk jatah mesin yang sekarang kan 7 engine per musim, nantinya akan dikurangi menjadi 6 engine per musim, jadi lebih sedikit 1 engine. Lalu bahan bakar Cak, ini yang juga menjadi fokus paling penting, karena MotoGP akan menggunakan 100% bahan bakar ramah lingkungan atau sustainable fuel, itu bahasanya Cak. Jadi mulai tahun 2027 akan meningkat dari jumlah minimum 40%. Jadi teman-teman, sekarang ini MotoGP menggunakan sustainable fuel ya, artinya di tahun ini pun sudah diberlakukan tidak boleh murni semuanya fosil, tapi dicampur dengan bio ya, bio bahasanya Cak. Itu hanya 40% tahun ini, tapi di tahun 2027 harus 100% ditingkatkan. Artinya ya tidak ada lagi nanti bahan bakar fosil di MotoGP. Itu mengenai BBM. Kemudian untuk peraturan lainnya adalah kapasitas bahan bakar Kang Mas. Untuk kapasitas BBM juga akan dikurangi dari 22 liter menjadi hanya 20 liter. Lalu untuk sprint race dikurangi pula Cak. Sekarang kan 12 liter. Nextnya nanti akan menggunakan hanya 11 liter. Jadi semakin dikurangi karena dipercaya dengan engine yang lebih kecil, seharusnya konsumsi BBM juga semakin kecil. Itu Cak ya, semakin irit bahasanya Cak.
Kemudian aerodinamika. Nah, ini yang sedikit kontroversi Kang Mas. Kita berharap sebelumnya MotoGP akan membuang semua aero, jadi polosan semuanya. Ternyata enggak, Cak. Jadi aerodinamika tetap dipertahankan. Dorna tetap mengizinkan dengan beberapa peraturan yang mana ada pengaturan mengenai lebarnya dan juga ketinggiannya. Jadi teman-teman, untuk yang 2027 nanti, maka aerodinamika masih diperbolehkan namun dikurangi dan dikontrol ketat. Jadi lebar bagian fairing depan akan lebih sempit 50 mm. Jadi lebarnya Cak lebih kecil 50 mm ya. BTW ini kecil banget sih, nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu berbeda jauh. Dan kemudian moncongnya Cak akan didorong ke belakang hingga 50 mm. Artinya moncong di bagian ujungnya ini ya, bagian ujung dari apa ya, kalau kita lihat ya, ini ya, ini aja ya mungkin gambarannya. Jadi Cak, moncongnya, nah ini dia, moncong untuk fairingnya mundur 50 mm. Oke, jadi ini mundur 50 mm, jadi agak ke belakang. Kemudian untuk bagian lebar fairingnya, nah ini kan lebarnya sekarang 600 mm, nanti dikurangi oleh MotoGP 50 mm kiri kanan. Kira-kira demikian ya gambarannya ya bos sampean. Jadi lebarnya ini Cak, lebarnya ini, gambarnya begitu. Nah kemudian Cak, Saman pasti juga komen, kok cuma begitu Cak IWP? Ngaruhnya apa? Tenang Cak, kita bahas nanti terakhir aja. Nah kemudian untuk ride head device dan whole suit Cak. Untuk ride head device, nah ini menarik adalah ternyata semuanya di-ban. Jadi tidak ada lagi ride head device, no more ride head device, dan juga tidak ada whole suit. Jadi teman-teman kalau sampai bingung whole suit itu apa, ride head device apa, itu pokoknya itu adalah sebuah device yang membuat motor pada saat masuk tikungan ceper. Dengan mekanisme tuas maka motor akan ceper, dan pada saat keluar tikungan akan membantu motor tidak wheelie. Itulah yang membuat saat ini ban MotoGP itu rentan temperatur naik gara-gara tidak ada atau minim sekali wheelie, sehingga ban tidak diberikan jeda untuk cooling atau dingin secara natural. Sebab terus nempel ke aspal, akan dibuang, nggak boleh. Semuanya natural, tidak ada pergerakan. Whole suit juga tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman kalau sama lihat bagaimana pembalap MotoGP pada saat dia akan startkan semuanya turun ke bawah tuh motor, ya itu namanya whole suit. Sehingga nanti di tahun 2027 tidak boleh semuanya Cak. Jadi MotoGP ya udah kayak motor biasa. Tidak boleh ada pergerakan suspensi apapun, mekanisme apapun, hidrolis apapun. Yang jelas itu adalah penekanan di tahun 2027. Ini bagus, ini good news anyway. Nah, kemudian untuk data GPS, untuk memperketat persaingan dan menyetarakan rivalitas tim bawah, data GPS dari semua pembalap akan terbuka untuk semua tim setelah tiap sesi. Memberikan data kepada seluruh kompetitor, menawarkan peluang kemajuan yang lebih baik bagi tim dan pembalap yang memiliki performa kurang dan dengan biaya yang terkendali. Akses terhadap berbagai data ini akan membantu menjadikan MotoGP lebih aman dan juga akan meningkatkan tingkat wawasan yang tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia. Jadi ini korelasinya dengan GPS. Ya, kita tahu ya mungkin untuk kedepannya maksudnya nanti akan ada data yang di-share kepada semua tim, posisi dari masing-masing pembalap, sehingga karakter atau behavior dari pembalap pada saat masuk keluar tikungan ataupun lap time-nya akan kelihatan. Tapi WB rasa ini bukan mengenai data telemetri ya, seperti apa detail dalamnya, mungkin nggak hanya GPS saja. Nah, sistem konsensi saat ini kan diperkenalkan di musim 2023 dan akan terus berlanjut seiring dengan berlakunya peraturan teknis pada tahun 2027. Semua pabrikan akan memulai musim di peringkat B, mereka kemudian akan dinilai lagi pada pertengahan musim 2027 untuk naik atau turun level konsensi sesuai dengan performanya. Sistem reaktif ini berarti kinerja produsen diperhitungkan sejak hari pertama, menjaga persaingan sedekat mungkin dengan dimulainya era baru. Itu beberapa spill informasi buat sampean semuanya. Dan juga Cak, yang jelas engine-nya ya, engine-nya tetaplah engine 4 tak 4 silinder, nggak boleh nih yang ada 5 silinder, taruhlah ya, karena Honda dulu kan pertama kali memperkenalkan RCV, saking bebasnya RCV RC211V itu menggunakan mesin 5 silinder. Dan tentu saja sekarang nggak boleh hanya 4 silinder, mau inline kayak mau V4 terserah, monggo saja. Dan yang pasti adalah dari sisi bore stroke-nya itu sudah diatur tadi, diturunkan dari 81 mm menjadi 75 mm. Ini untuk mengatur supaya top speed-nya turun. Tapi tentu saja nanti pasti ada beberapa tindakan dari tim, cari solusi lah Cak ya. Soalnya dengan top speed yang rendah, lebih rendah, pastinya akan ada namanya mengejar cornering speed. Tapi ya MotoGP kan makin canggih Cak ya. Walaupun mungkin sesi kecil bisa saja top speed-nya nggak terlalu banyak turun. Kita lihat saja seperti apa nanti.
Dan kemudian Cak, dari transmisinya Cak. Jadi Cak, di kelas MotoGP jumlah rasio gearbox ada pengaturan ulang di mana untuk gearbox yang diizinkan menjadi 16. Kemudian berat minimum motornya sendiri 153 kg dan ini minimum Cak. Artinya ya nggak boleh lebih daripada itu. Minimum tuh ya paling rendah. Jadi kalau lebih berat ya nggak apa-apa, tapi kalau lebih rendah dari itu nggak boleh. Kemudian untuk suspensi, semua sudah kita share tadi ke sampean semuanya. Ini sedikit informasi. Jadi kita sampean baca saja di sini Cak ya. Dan juga, nah ini dia Kang Mas. Aero itu nanti ada pengaturan. Jadi kalau sampean bertanya di bagian buritan, Stegosaurus dan sebagainya, dinglek pabon, sampean kan sekarang lihat bagaimana bebasnya para tim mengganti sesuka hati, ngetes belakang sesuka hati. Tapi nanti Cak, di tahun 2027 tidak boleh. Karena bagian buritan aero nanti sudah masuk homologasi yang mana mereka harus mendaftarkan kepada Dorna. Sehingga disegel nggak boleh diutak-atik dan mereka hanya diperbolehkan mengganti satu kali saja dalam satu musim. Artinya ya sudah dikunci setelah itu. Makanya ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun sekarang. Dan kemudian Kang Mas untuk ketinggian belakang Cak, bokongnya ya Kang Mas ya, jadi nunggingnya itu akan diatur pula di mana untuk tingginya yang sebelumnya 1250 mm maka nanti hanya diperbolehkan menjadi 1150 mm. Jadi ada pengurangan sekitar berapa tuh? Kalau kayak gitu sekitar 100 mm ya kalau nggak salah ya. Jadi pengurangan sekitar 100 mm. Ini adalah salah satu usaha Dorna untuk menekan yang namanya cost pertama, dan kedua informasinya ya supaya ada persaingan yang seru. Like a haunting melody. What do spirits say? Nah, wes padang jinglang ya, wes jelas Kang Mas. Tapi gini Cak, ternyata apa yang diberikan atau yang diusahakan oleh Dorna masih dikritik oleh Casey Stoner. Karena menurut Casey, dengan menurunkan kubikasi mesin 1000 ke 850 cc ini bukanlah solusi. Berdasarkan pengalaman Casey sebagai pembalap, ketika mesin lebih kecil, maka akan ada permainan braking di sana. Pasti ya, dengan motor lebih ringan, maka titik braking semakin pendek. Itu berbeda dibandingkan dengan 1000 cc dan praktis dengan kondisi tersebut akan membuat aksi menyalip juga semakin minim. Jadi shorter braking point, less opportunity for overtaking. Itu kata Casey. Dan juga dengan cc 850, mesin yang lebih kecil, maka para tim akan mencari yang namanya cornering speed untuk mengkompensasi top speed yang lebih rendah. More dirty air from aero. Jadi kan aero ini kan pasti ya Cak ya, karena aero kan tetap diperbolehkan walaupun ada pengaturan yang lebih ketat. Dari sisi lebarnya yang lebih sempit ya, 600 mm dikurang 50 mm. Moncongnya pun juga moncong nonjoknya Cak, jadi moncong menjoroknya itu dikurangi pula 50 mm, jadi hanya dimundurin. Tapi teman-teman jangan salah, secara teknis dengan mengurangi lebarnya, moncongnya dikurangi 50 mm, itu sudah cukup untuk satu ya, mengganjal tim supaya tidak meraih top speed tertinggi ya. Jadi top speednya biar dikurangi, otomatis nanti akan berkurang lah intinya. Itu sangat penting, soalnya dengan low top speed maka dipercaya lebih safety. Dan kedua adalah dari sisi cornering speednya. Biasanya dengan yang namanya pengaturan untuk lebar dari aero, maka akan ada kestabilan yang berkurang. Dengan 1 mm aja ternyata berbeda Cak, apalagi ini kan pengurangannya 50 mm. Jadi Dorna percaya itu, tapi ternyata Casey Stoner memberikan penekanan bahwa dengan more speed, dia masih percaya dengan more dirty air from aero. Dan dengan kondisi para tim akan mencoba mendapatkan braking point yang lebih dekat, maka
ini akan membuat high braking dan tire temperatus naik dengan gampang, dan ternyata ini juga membuat akan lebih sulit untuk menyalip. Itu kata Casey Stoner, dan kalau memang betul, Ibu juga berpikir, masa sih sekelas Dorna kalau menelurkan regulasi, masa nggak konsultasi dengan para pembalap? Ya kayaknya nggak mungkin ya Cak ya. Tapi Casey memberikan gambaran bahwa dengan geser yang kecil ternyata akan membuat motor lebih ringan, dan itu akan membuat para tim bisa mengerem lebih dekat dibandingkan dengan sekarang. Jadi shorter braking point, dan ini akan membuat aksi salip juga susah, karena kalau pembalap bisa nyalip sangat dekat kan, semakin ada limit ya di sana Cak untuk menyalip. Itu kata Casey Stoner. Tapi apapun itu Cak, kita akan sambut ikhtiar dari Dorna, dan kita juga sebenarnya cukup bingung ya kenapa harus dikurangi engine-nya. Sebenarnya kalau dari kacamata pribadi IWB, biangnya adalah aero. Kalau saja Cak, kalau saja engine nggak usah dikurangi, tetap 1000 cc aja. Tetap aja, biarin aja 1000 cc, tapi semua aero tidak diperbolehkan atau di-ban. Jadi aero ya aero yang minimalis sekali. Jadi bukannya mekar kiri kanan seperti ikan seperti ikan kaliko ya toh. Seperti ikan lele. Jadi ada pengaturan di sana supaya nggak ada aero-aero aneh-aneh, dan juga pembuangan yang red head device. Jadi ada device yang dibuang, tidak diperbolehkan, itu sudah tepat itu red head device, dan juga whole shoot itu dibuang sudah oke, cuman aeronya itu masih dipertahankan. Ini yang agak sulit ya, karena dari beberapa testimoni pembalap yang kita tahu selama beberapa musim ke belakang, dengan adanya aero, maka satu, temperatur ban cepat naik, yang kedua adalah dirty air tersebut membuat susah para pembalap untuk menyalip, dan yang ketiga adalah ternyata ada limitasi yang membuat para pembalap sulit melakukan overtaking gara-gara ada turbulensi udara dari aero. Walaupun sudah diatur, tetap ternyata aero dipertahankan Cak. Jadi apapun itu ya biarlah, kita sambut saja seperti apa nanti MotoGP. Yang jelas kita akan memantau, karena rumornya KTM sudah start Cak. Jadi KTM rumornya sudah mulai melakukan riset untuk engine terbaru dan juga paket keseluruhan. Dan ini tentu saja juga dilakukan oleh para tim lainnya, termasuk sarannya Honda dan Yamaha, pabrikan Jepang, mendingan udahlah fokus ke 2027. Jadi starting dari nol semuanya. Dan teman-teman, nanti untuk para tim yang sudah di 2027 nanti akan start dari konsesi B. Jadi konsesi B ini akan dimonitoring seperti apa perkembangannya. Nanti setelah dari pertengahan musim 2027 barulah kelihatan nanti akan kemana. Karena pasti kan ada pergeseran nih, lemot yang mana, yang kenceng yang mana. Maka konsesi tersebut akan berubah sesuai dengan performa mereka. Jadi bisa ke C, bisa ke A malah. Yang pasti startingnya di konsesi B semuanya ya. Kang Mas ya, kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak Cak? Sudah jelas ya teman-teman. Jadi yang pasti ya, yang paling jelas dan bisa WP tuturkan ke sampean ya, yang paling simpel ya, biar simpel aja, yang pasti adalah kapasitas mesin dikurangi dari 1000 cc menjadi 850 cc, diameter piston maksimum dikurangi dari 81 mm menjadi hanya 75 mm. Lalu untuk jumlah mesin dalam satu musim dari 7 dikurangi menjadi 6 per musim. Lalu bahan bakarnya 100% ramah lingkungan ya. Jadi naik dari sebelumnya 40% bio, nanti di tahun 2027 full nantinya menggunakan non fosil ya 100%. Kemudian kapasitas tangki bahan bakar dari 22 liter dikurangi menjadi 20 liter. Kemudian juga untuk sprint dari 12 liter dikurangi menjadi 11 liter. Jadi semakin kecil dan kecil untuk tangkinya. Lalu radio device dan juga whole shoot dilarang, di-ban forever. Itu bahasanya Cak. Dan untuk GPS, nanti data GPS disediakan untuk para tim setiap sesi, dan konsesi tingkatan nanti tetap ada A sampai dengan D ya. Jadi A, B, C, D, tapi pada saat pertama memulai tim akan dimasukkan klasifikasi ke B semuanya, dan semuanya nanti akan dipantau lah oleh Dorna untuk peningkatan atau justru turun dari konsesinya. Kira-kira demikian Cak ya, informasi terbaru IWP. Sekarang sama komen di bawah. Kira-kira sama setuju nggak dengan semua keputusan dari Dorna? Apakah justru kemunduran? Kenapa juga aero masih dipertahankan? Apakah ada keputusan yang menurut sampean kurang pas gitu ya? Karena teman-teman IWB tahu sampean banyak yang meminta supaya MotoGP udahlah Cak, kenapa sih kalau memang seperti ini bebasin aja pakai ECU masing-masing ya, memang bakal seru Cak. Karena kalau IWB sendiri yakin ya, kalau memang ECU dibebaskan justru persaingan semakin menawan Cak. Karena nanti dari tim masing-masing Honda Yamaha kan punya tim sendiri, dan selama ini sampean harus tahu bahwa ECU yang membuat pabrikan Jepang memang menguasai selama beberapa dekade di balap MotoGP ataupun GP500, karena mereka memiliki in-house
ECU yang luar biasa, baik hardware ataupun softwarenya memang sangat canggih. Sementara setelah menggunakan single ECU Magneti Marelli yang katanya untuk menekan cost, justru pada saat pertama kali transisi dikatakan seperti Pentium 3 bahasanya, Cak. Dulu kan Pentium 5 ya zaman itu, tapi dengan menggunakan ECU Magneti Marelli, Rossi mengatakan kemunduran luar biasa karena karakter dari motor Yamaha pun berubah total gara-gara ECU yang tidak mampu mengakomodasi karakter dari Yamaha. Itu kata Rossi, tapi ya udah itu kan 2015, sekarang sudah 9 tahun hampir. Makanya kalau kita sekarang membahas mengenai ECU ya sepertinya sudah basi, Cak ya. Tapi tetap yang namanya kompetisi harusnya ya dibiarin aja lah ya ECU biar seru, bener nggak? Semen komen di bawah. Dan seperti biasa, Cak, kita sudah dulu info ini. Kalau sampai suka video ini, cuman like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai cular 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skandas.